Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Supandri, SPD MPDT, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pasaman. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Pilih SMK lebih baik. SMK Negeri 1 Pasaman adalah salah satu SMK negeri kejuruan yang berada di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana tujuan daripada SMK, SMK diharapkan menghasilkan tamatan yang siap bekerja, yang siap berwirausaha, dan juga siap melanjutkan ke perguruan tinggi. Adapun hal-hal yang terjadi di SMK Negeri 1 Pasaman berdasarkan tracer study yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Pasaman pada tahun 2021 dan tahun 2022 menunjukkan bahwasanya lulusan daripada SMK Negeri 1 Pasaman untuk minat berwirausaha masih rendah. Di samping itu juga berdasarkan wawancara saya dengan guru produk kewirausahaan dan juga guru bimbingan konseling pada seluruh di SMK ini menyatakan bahwa minat daripada anak-anak untuk berwirausaha masih rendah. Motivasi untuk berwirausaha masih rendah, dan juga ada rasa takut untuk berwirausaha, dan rendahnya percaya diri siswa itu untuk memulai berwirausaha. Di samping itu juga wawancara saya dengan guru ketua kompetensi keahlian, guru produk kreatif, dan juga guru BK itu menyatakan masih belum optimal pembelajaran mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini. Dan juga saya juga bertanya, mewawancarai daripada alumni-alumni kita, bahwasanya menyatakan dia belum siap untuk berwirausaha secara cepat, dan faktor utamanya adalah siswa itu tidak ada modal untuk berusaha. Oleh karena itu, untuk tahun 2023 kita kemarin itu membuat program untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi itu, agar nanti siswa kita meningkat yang untuk berwirausaha ke depannya. Kita namakan program itu adalah program kelas entrepreneur. Kita singkat dengan KE. Adapun langkah-langkah yang kita laksanakan untuk mengatasi permasalahan itu adalah, yang pertama, kita identifikasi siswa kita dari seluruh jurusan tersebut untuk yang berminat kepada kewirausahaan. Hasil daripada identifikasi tadi baru kita kelompokkan berdasarkan passionnya tadi. Apakah dia sudah ada usahanya? Apakah belum? Apakah siswa itu ada potensi untuk berwirausaha? Agar yang namanya tambatan SMK itu, ini jawabannya salah satunya. Memang harapannya kalau sebenarnya mau jadi wirausaha itu yang menjadi sangat zaman sekarang ini ya, zaman sekarang ini. Karena datanya ada yang entrepreneur itu masih kecil di Indonesia, Ini kan ada semuanya produk, banyak nih produknya. Kan entrepreneur banyak ya Pak, entrepreneur, content creator, yang lain itu banyak. Yang nyatanya semua ini adalah minat menjadi seorang pengusaha entrepreneur di bidang produk makanan dan apa, karena memang sesuai dengan perusahaan dan kan, yang jasanya kayaknya nggak ada, ya kan? Dia membuat produk semuanya. Jadi membuat barang ya, produk itu barang dan jasa. Ada barang, kalau gue itu barang ya, kalau jasa itu tenaga yang kita berikan. Kalau misalnya pada restoran itu jasa tuh, jadi melayani, dia memberikan makanan di minuman, tidak sampai itu. Langkah kedua yang kita laksanakan adalah kita laksanakan bimbingan terstruktur yang namakan dengan kelas entrepreneur tadi. Kita bimbing
selama 3 bulan pembelajaran. Dalam bimbingan ini kita dibantu oleh mentor yang kita gunakan itu adalah dari pelaku UMKM yang ada di Pasaman Barat. Ada materi-materi yang diajarkan adalah siswa itu diharapkan nanti menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaannya. Yang kedua, siswa itu kita ajarkan bagaimana mengidentifikasi produk yang akan dijualnya. Yang ketiga, siswa itu kita ajarkan bagaimana melabel atau membuat merek daripada produk yang dibuat itu. Dan setelah itu dia akan bekerja untuk memproduksinya. Dan ini kita laksanakan per hari di pembelajaran kita. Nama saya Reviana Soleha dari kelas 12 kuliner 2. Ini proses kegiatan untuk kegiatan kelas entrepreneur. Ini buat apa nih? Ini proses pemasakan nasi daun jeruk. Nasi daun jeruk. Ya. Nah, bagaimana tanggapan kegiatan ini? Senang atau bagaimana? Suka? Luar biasa senang. Jadi keinginan kedepannya ingin jadi apa? Ini seorang pengusaha. Nah, di bidang Kafe kajian kuliner. Setelah nanti anak siswa kita mempelajari itu semua, baru kita adakan kegiatan marketing. Marketingnya kita laksanakan secara online dan juga offline. Untuk offline, kita pergunakan aset yang ada di sekolah. Kita pasarkan kepada internal sekolah. Jadi anak-anak setiap harinya membuat stand atau tempat daripada berjualannya atau marketingnya di sekolah. Selanjutnya kalau untuk online, siswa kita ajarkan bagaimana membuat pemasaran di online tadi, baik dia berupa WA maupun berupa media sosial sosialnya, agar anak kita bisa memasarkan produknya secara nasional atau orang akan tahu. Ini berapa tadi nak? 5.000. Ibu koci air. Tinggal satu lagi. Berapa? Baik-baik ya Allah, makasih banyak Pak. Ya Bu, udah punya tuh Bu, udah punya Bu. Bu, ambil Bu. Ini 5 ya. Satu-satu. Ah, iya. untuk mau. Ini produk itu mie tomat. Tuh. Harus dulu kompor anak. Kompornya. Tiga aja Bu. Tiga. Ambil kompor Enjoku. Coba digabung. Ini apa? Dibuka ini apa? Oh, Kok beda? Ini video Pak ya? Beda. Oh, untuk kelompok ya? Selanjutnya setelah kegiatan marketing,
siswa kita ajari bagaimana untuk membuat pembukuan yang baik. Pembukuan yang baik ini kita belajar dengan sistem digital. Jadi anak-anak memasukkan, belajar agar untuk memudahkan daripada pembukuan itu dengan tepat. Setelah selesai kegiatan itu berulang-ulang kita laksanakan di SMK Negeri 1 Pasaman, kita evaluasi secara terus-menerus dan kita juga siapkan anak-anak kita untuk melangkah lebih jauh lagi, yaitu kita persiapkan setelah persiapkan modal. Modal artinya di sini adalah untuk berusaha secara legal, itu adalah kita ajari anak kita untuk membuat nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini sebagai modal awal agar produksi, agar usahanya itu bisa dilaksanakan secara legal. Dan anak-anak juga akan merasakan manfaat dan guna daripada NIB tadi ini. Selanjutnya, setelah NIB kita lahirkan daripada anak-anak kita, maka kita fasilitasi juga pengetahuan anak-anak kita dengan mendatangkan pihak-pihak eksternal, yaitu pihak lembaga keuangan daripada di daerah ini. Tahun ini kita bekerjasama dengan Pegadaian. Jadi untuk bisa meminjam modal usaha yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Itu yang kita lakukan dalam kegiatan kelas entrepreneur ini. Mudah-mudahan hasil yang kita dapat, anak-anak kita lebih bersemangat, dan anak-anak kita juga mempunyai satu siswa, satu produk, satu siswa, satu NIB, dan juga siswa kita sudah tahu cara gimana mendapatkan modal setelah tamat nanti. Itulah apa yang saya lakukan di SMK Negeri 1 Pasaman ini untuk mengatasi permasalahan daripada rendahnya minat anak untuk berwirausaha, dan juga data telusur tamatan kita diharapkan nanti ke depan menjadi lebih tinggi lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengawas SMK Negeri 1 Pasaman, Dr. Andus Puardi MPD, mengucapkan selamat kepada SMK 1 Pasaman dengan terobosan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Bapak Edi Supandri dengan terbentuknya kelas wirausaha yang bertujuan untuk menciptakan generasi-generasi muda yang akan terjun di bidang kewirausahaan. Mudah-mudahan terobosan ini betul-betul menjadi ajang untuk menciptakan wirausaha muda, terutama akan mengisi peluang-peluang usaha di masa depan. Lanjutkan terus, mudah-mudahan ini akan berdampak positif bagi tumbuh kembangnya UMKM di tanah air. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ngainul Mardiah, Ketua Program Keahlian Kuliner di SMK Negeri 1 Pasaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membagikan sedikit pembelajaran yang ada di sekolah, khususnya di program keahlian kuliner. Sesuai dengan visi misi SMK, di mana menghasilkan lulusan yang siap bekerja, berwirausaha, melanjutkan ke perguruan tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan pihak sekolah adalah dengan membentuk entrepreneur class, di mana entrepreneur class ini adalah kelas yang dikhususkan untuk siswa-siswa yang berminat untuk berwirausaha setelah menamatkan sekolah di SMK Negeri 1 Pasaman. Dengan adanya entrepreneur class ini, siswa menjadi lebih semangat dalam berwirausaha dan juga dalam belajar, dibandingkan ketika mereka belajar di kelas reguler, di mana semua peserta didik yang di dalam kelas itu tidak berminat untuk berwirausaha. Untuk menunjang kegiatan entrepreneur class ini, kami bekerjasama dengan pihak UMKM yang terjun langsung membantu siswa untuk berwirausaha, mulai dari membaca peluang usaha, menentukan jenis produk, hingga membantu siswa kita memperoleh nomor izin berwirausaha atau NIB, dan juga mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Pada entrepreneur class yang telah dilaksanakan pada bulan Februari hingga bulan Maret 2024 lalu, telah tercatat 15 orang siswa kita telah memiliki nomor izin berwirausaha dan juga telah memiliki sertifikat halal.
Hal ini merupakan pencapaian besar bagi siswa karena ketika mereka belum tamat, mereka sudah bisa menentukan jenjang karir yang akan mereka tempuh untuk ke depannya. Dan juga sampai sekarang, siswa kita yang 15 orang ini masih terus melanjutkan usahanya sampai saat ini. Ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi pihak sekolah bahwa kita mampu untuk mewujudkan impian peserta didik. Dan harapan kami ke depannya semoga dengan adanya entrepreneur class ini bisa lebih banyak lagi muncul-muncul calon pengusaha muda di masa yang akan datang. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.